Pemirsa, kisruh di tubuh Partai Demokrat kian meruncing. Kedua kubu saling lapor berkas ke Kemenkumham dan merasa sama-sama konstitusional. Lantas bagaimana nasib bola panas gonjang-ganjing Partai Demokrat yang kini berada di tangan Kemenkumham? Untuk membahasnya sudah bersama kami anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan, kemudian juru bicara Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa Deli Serdang Muhammad Rahmat. Kami masih mencoba untuk menghubungi beliau dan juga pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mokhtar. Selamat pagi Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat pagi Mbak Farah, sehat, tetap sehat ya. Alhamdulillah, semoga Bapak-Bapak juga sehat ya. Saya ingin ke Pak Syarif terlebih Amin. dahulu. Pak Syarif, kemarin AHY sudah mendatangi Kemenkumham, bahkan juga ke Kemenko Polhukam. Lalu apa hasil pertemuan khususnya dengan Menkumham ini? Ya, kami mendapat penjelasan bahwa eh, pemerintah akan menelaah dokumen-dokumen yang diserahkan serta bukti-bukti yang diserahkan oleh Mas AHY, dan tentunya kami berharap dan tetap yakin bahwa pemerintah akan bersikap netral dan pemerintah akan menegakkan kebenaran, dan juga pemerintah akan memelihara demokrasi yang ada di Indonesia. Bagaimanapun juga besar harapan kami dan kami yakin pemerintah akan memilih dan memutuskan yang benar, bahwa itu yang benar. Ya. Karena bagaimanapun di dalam sistem ketatanegaraan kita, dalam sistem berpolitik kita, bahwa setiap partai itu di dalam melakukan kegiatan dan kebijakannya itu harus berdasarkan konstitusi partai, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Dan juga apabila setiap kegiatan itu tidak sesuai dengan ADART partai, maka tentu itu adalah jelas konstitusional dan itu adalah melanggar hukum. Ya, Nah, Pak kami Syarif, jadi yakin apa yang sudah dibawa AHY untuk mendatangi Kemenkumham? ya, itu sudah semua dokumen-dokumen yang ADRT yang sudah ditandatangani oleh Kemenkumham pada tahun 2020 tahun kemarin, dan sudah menjadi berita negara. Itu kami serahkan kembali, maksudnya kami perlihatkan kembali. Kemudian kami juga menyertai dengan statement dari semua ketua-ketua DPD dan ketua-ketua DPC bahwa mereka tidak pernah mengikuti kongres KLB tersebut, dan mereka tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk ikut sebagai peserta yang mewakili suara sah dari setiap pemegang hak suara. Jadi semua bukti-bukti tersebut kami serahkan secara autentik kepada pemerintah, dan itu tentunya kami harapkan bisa menjadi pertimbangan di dalam melakukan suatu analisa bahwa memang betul KLB yang di Deli Serdang itu adalah tidak sah, tidak sesuai dengan ADRT Partai Demokrat. Dan tentunya ya setiap kebijakan yang inkonstitusional itu ya tentunya tidak bisa dibenarkan. Saya pikir itu ya. Baik. Ya, nah saya ingin ke Pak Rahmat. Pak Rahmat sudah bergabung bersama kita. Pak Rahmat, tanggapan Anda tadi dikatakan oleh Pak Syarif bahwa KLB Deli Serdang tidak sah. Anda punya bukti otentik apa, legal standing seperti apa untuk menyatakan bahwa KLB Deli Serdang ini adalah sah sesuai dengan ADART tentunya? Ya, terima kasih. Sah-sah saja Pak Syarif Hasan ya menyampaikan tidak sah. Kalau perlu Pak SBY dan AHY juga menyatakan tidak sah. Itu normal dan itu wajar. Justru aneh juga kalau langsung mengakui sah begitu ya. Namanya juga sudah mengangkat bendera putih. Namanya pertempuran politik, tentu kubunya AHY akan mengatakan tidak sah dulu. Nanti pertempuran sesungguhnya akan berlanjut ya di pengadilan dan Mahkamah Agung. Nanti kita uji materi di situ, menguji segala macam persiapan dokumen kita masing-masing. Jangan menggeruduk kantor Menkumham
dengan mendatangi dengan banyak orang, demo dan sebagainya. Pemerintah itu tidak boleh ditekan-tekan. Itu ajaran Pak SBY dari dulu, jangan pernah menekan-nekan pemerintah dan membawa konflik internal politik ke dalam pemerintah. Pak SBY yang ajarkan tahun 2008. Kok sekarang anaknya melanggar ajaran itu gitu. Ini yang Oke, Pak harus Syarif diperbaiki. katanya menekan-nekan gimana nih Pak menekan pemerintah? Ini saya tegaskan bahwa tidak ada demo. Kami tidak membawa massa. Kami hanya mengirim delegasi ke sana dan diterima dengan baik oleh Pak Dirjen. Itu bukan demo. Yang kedua, kami ingin menyatakan bahwa untuk membawa bukti dengan secara jelas bukti-bukti yang kami miliki itu kami serahkan kembali kepada Kemenkumham. Jadi sekali lagi keliru kalau itu adalah dikatakan demo. Tidak ada demo, ya. Dan kami tidak menekan-nekan, ya. Jadi sekali lagi jangan salah persepsi. Jangan salah persepsi. Saya ingin ke Pak Rahmat lagi, Pak Rahmat. Pertanyaan saya begini. Kalau ke Kumham mengantarkan dokumen kan sebetulnya cukup dengan satu orang, karena Kumham itu tidak melihat jumlah orang, hanya melihat dokumennya. Lalu untuk apa orang sekian banyak mendatangi Kumham, ya kan? Seakan-akan Kumham itu ditekan dan sebagainya. Oke, bukan soal tekan-menekan sekarang, Pak Rahmat. Saya ingin bertanya, kapan KLB Deli Serdang ini akan menyerahkan laporan ke Kemenkumham? Karena jalurnya juga harus melakukan hal yang sama. Ya, jadwalnya kan sudah ditetapkan dalam undang-undang partai politik, ya. Paling lambat itu berapa hari ada. Jadi kami sangat teliti, kami mempersiapkan secara konstitusional, tidak perlu juga terburu-buru seperti yang dilakukan oleh AHY, karena dengan terburu-buru membawa banyak orang, menurut kami itu sudah mulai tidak percaya diri, dan dasar KLB kami juga sangat kuat, ya. Karena dasar KLB kami sangat kuat, pertama saluran komunikasinya sudah tersumbat di DPP itu. Ada ide untuk KLB saja dan itu ilegal, itu legal. KLB itu sangat legal, diatur di dalam ADART partai politik manapun. Itu kadernya langsung dipecat. Nah, bagaimana saluran komunikasi di internal politik bisa digunakan? Yang kedua, melanggar undang-undang partai politik karena kekuasaan majelis tinggi jauh melebihi kekuasaan peserta kongres. Itu juga tidak dibenarkan. Karena anggaran dasar tahun 2020 itu majelis tinggi sentris gitu. Demokrasi abal-abal, katanya Partai Demokrat yang demokratis, tetapi isi anggaran dasarnya adalah otoritarian, gitu. Ini yang dibongkar, ini yang kita hancurkan, ini yang diprotes oleh para peserta kongres, sehingga anggaran dasar tahun 2020 dihancurkan dan kita kembali ke anggaran dasar tahun 2005. Dan peserta kuncinya adalah KLB Deli Serdang menggunakan landasan ADART tahun 2005. Begitu ya, tapi kita lanjutkan nanti Pak Rahmat dan juga bapak-bapak lainnya. Khususnya nanti saya akan menanyakan kepada Pak Zainal bagaimana bola panas ini sudah berada di tangan pemerintah. Kita lanjutkan usai jeda. Kita lanjutkan perbincangan, saya ingin ke Mas Zainal. Mas Zainal, bola panasnya saat ini sudah berada di tangan pemerintah karena pihak AHY sudah menyerahkan bukti-bukti yang dikatakan otentik begitu ya untuk melawan KLB yang dianggap abal-abal, untuk yang Deli Serdang dianggap. Nah, kemudian selanjutnya prosesnya bagaimana? Iya, sebelum masuk ke situ saya mau ceritakan dulu beberapa konteks historik ya, di mana terjadi sengketa partai. Kalau kita masih ingat, mulai dari tahun 2000, mulai dari zaman Soeharto sebelumnya, PDIP pecah oleh Suryadi dan Megawati. Lalu kemudian di zaman Pak SBY sendiri terjadi perpecahan antara Gus Dur dan Muhaimin. Lalu kemudian zaman setelahnya itu terjadi Partai Golkar, Agung Laksono dan Abu Rizal. Lalu kemudian ada Partai P3, Jan Faris dan Rohim Marmuzi, Mas Romi, dan kemudian yang terakhir Partai Berkarya. Dan menariknya kalau kita lihat semuanya ini, jejak pemerintah cukup agak ada tanda tanya ya, karena hampir semuanya pemerintah selalu akhirnya
di ujungnya seakan-akan membenarkan partai yang mengambil alih atau partai kepengurusan partai hasil kongres luar biasa. Itu yang pertama. Jadi saya ingin membayangkan bahwa yang pertama harusnya pemerintah bisa melihat secara lebih baik, lebih jeli dan lain-lain sebagainya. Apalagi kalau 5 dari kasus pertama itu menambah kesan bahwa pemerintah ingin merusak atau mengambil alih kepemimpinan partai. Yang kedua adalah kali ini itu ada pola yang sedikit berbeda. Kalau 5 kasus sebelumnya itu terjadi adalah orang yang tidak ada sangkut pautnya orang di internal partai yang kemudian melakukan pengambil alihan, dan tokoh yang melakukan pengambil alihan juga itu adalah tokoh sentral di tubuh partai. Nah, tapi di kasus ini kelihatannya sedikit agak berbeda, di mana kemudian ada pejabat setingkat menteri di kepemimpinan Presiden Jokowi itu kemudian ikut masuk ke dalam proses pengambil alihan partai. Kalau kita masih ingat kasus Suryadi dulu, ketika Suryadi diterima oleh Presiden Soeharto sesaat sebelum mengambil alih kepemimpinan Megawati, itu cukup banyak dikesankan bahwa memang Soeharto merestui pengambil alihan PDIP dalam kasus Kuda Tuli. Nah, kali ini bukan hanya sekedar menerima seorang pejabat atau seorang tokoh tertentu di hadapan Presiden, tapi ini sebenarnya adalah bawahan langsung Presiden, pembantu Presiden. Nah, itu yang menurut saya menambah pekerjaan rumah buat pemerintah untuk menjawabnya segera. Yang ketiga, sebenarnya kalau kita perhatikan kembali konsep undang-undang partai, itu di situ dilahirkan yang namanya Mahkamah Partai. Mahkamah Partai itu adalah konsep penyelesaian internal terhadap kisruh yang terjadi di internal, khususnya soal kepengurusan. Nah, harusnya menurut saya sedari awal ada upaya untuk menyelesaikan secara internal, ya. Karena biar bagaimanapun kalau kita runut, ya, kalau saya tidak keliru merunutnya, ini adalah keluar dari kekecewaan internal partai terhadap kepemimpinan Mas pusat. Zainal, ini kan sebetulnya kalau kita runtut sedikit ke belakang, dikatakan bahwa pihak kubu AHY dan juga kubu dari Johnny Allen dan kawan-kawan, ini dikatakan sudah pernah ada pertemuan sebelumnya. Artinya mereka sudah berupaya untuk menyelesaikan secara internal. Nah, kemudian beralih ke sisi pemerintahan saat ini Kemenkumham karena sudah ada KLB di Deli Serdang. Nah, apakah ini memang cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah? Artinya masih ada kemungkinan islah nantinya walaupun sudah berada bola panasnya di tingkat pemerintahan. Namun dijawab nanti usai jeda, tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time dan kita lanjutkan perbincangan. Mas Zainal, ini kan yang diadukan adalah ADART-nya. ADART versi 2005 dengan ADART versi 2020. Lalu bagaimana pemerintah menggunakan landasannya? Landasannya mana yang harus digunakan? Kalau kita baca, sebelum saya masuk ke pemerintah, ya, jadi kan pemerintah memang harus akhirnya memutuskan mana yang lebih pas, mana yang kemudian terdaftar. Sederhananya begini, mana yang terdaftar di Departemen Kementerian Hukum dan HAM, mana kepengurusan yang sah, itulah yang kemudian seharusnya menjadi rujukan untuk itu. Cuma memang menariknya selalu kalau kita baca dari track pemerintah, biasanya pemerintah malah membenarkan hasil kongres luar biasa, ya. Ini berbeda barangkali dengan pengadilan. Kalau pengadilan biasanya malah sebaliknya, itu mengalahkan kepengurusan hasil kongres luar biasa. Makanya saya ingin mengatakan bahwa pemerintah di sini akan memegang peranan yang sangat luar biasa. Satu, tadi saya sudah sampaikan bahwa karena pada saat yang sama, entah kebetulan atau tidak, ada satu pejabat tingkat menteri itu yang langsung terlibat langsung di situ. Yang kedua adalah proses pembuktian ini pasti adalah pembuktian yang sangat bersifat formil dan beberapa hal dalam bersifat material. Dalam artian siapa yang punya SK yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, lalu bagaimana proses perubahan ADART itu dapat dibenarkan atau tidak, dan itu pasti pembuktian yang tidak sederhana. Nah, tapi menariknya adalah kalau kita baca undang-undang partai, sebenarnya menggariskan juga bahwa
proses sengketa apapun itu harusnya selesai di tubuh partai, diupayakan selesai di tubuh partai, lalu kemudian kalau tidak selesai menuju kepada pengadilan. Pengadilanlah yang akan menyelesaikan. Nah, apa yang saya mau katakan sebenarnya, ini menjadi kalau di tingkat pemerintah ini menjadi pertarungan besar untuk kredibilitas Pak Jokowi sendiri ya. Oke. Karena di zaman Presiden Jokowi ada 3 partai yang pecah dan kita bisa lihat semua ada 3 mulai dari Partai Golkar, P3 dan Partai Berkarya. Dan hanya Partai Golkar seingat saya yang mengalami islah. Hanya Partai Golkar yang di ujungnya berhasil selesai di dalam konteks islah. 2 yang lainnya itu kemudian terjadi turbulensi dan artinya terjadi pergantian kepemimpinan. Nah, poin saya adalah tentu saja presiden atau pemerintah itu tidak bisa mengatakan tidak akan cawe-cawe, bukan tidak akan cawe-cawe, tapi seharusnya ikut aktif untuk menyelamatkan demokrasi di tubuh partai itu sendiri. Oke, artinya beban pemerintahan Jokowi begitu ya terkait dengan dinamika politik yang terjadi di tubuh Partai Demokrat. Nah, saya ingin ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, mungkin tidak mencapai kata islah antara kedua kubu ini. Kalau memang adunya adalah adu ART 2005 dan juga adu ART 2020, rasanya akan sulit untuk ketemu. Tapi ada tidak niatan untuk islah? Ya, sebelum saya menjawab itu, Mbak, saya ingin menanggapi Bang Zainal dulu. Pertama terkait dengan KLB ya, bagaimana pakem penyelesaian KLB itu sudah dicontohkan Pak SBY ketika jadi presiden tahun 2008, ketika PKB pecah, Pak SBY presidennya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita tinggal buka aja rekaman digital terkait dengan itu. Jadi tidak elok kalau kemudian pakem itu kita tinggalkan dan sekarang mendesak-desak pemerintah. Itu tidak adil, ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan proses perubahan orang dekat istana masuk partai. Kasusnya adalah Partai Demokrat. Ini terjadinya bukan sekali. Ketika Pak SBY jadi presiden, bagaimana Pak JK wakil presiden yang didorong-dorong Pak SBY untuk menguasai Golkar. Kan sama saja, apa bedanya gitu. Malah itu lebih parah. Dan kalau kita buka yang lain juga bagaimana PAN diambil alih oleh menterinya Pak SBY dari Amin Rais misalnya. Ini kan campur tangan presiden juga pada waktu itu. Malah itu campur tangan malah. Ya, kalau pengakuan dari Dengan Pak kata JK lain bahwa dulu, Anda ingin mengatakan ini ada restu dari pemerintahan Jokowi? Tidak, Pak Jokowi sama sekali tidak terlibat, pemerintah tidak terlibat. Itu sudah penjelasan. Kami tanya betul dengan Pak Muldoko. Malah Pak Muldoko itu baru memberikan jawaban itu tanggal 4 Maret. Ya, tanggal 4 Maret baru firm mengatakan untuk ikut menjadi calon ya, baru menjadi calon karena ada calon yang lain namanya Pak Marzuki Ali. Jadi formnya Pak Muldoko itu karena ditekan-tekan, karena dianggap remeh ya oleh kubunya Pak Sarif Hasan ini. Jadi Pak Muldoko dengan kesatria ingin membuktikan kepada publik bahwa dia adalah jantan gitu. Jadi ini yang harus kita ingat. Nah, kita ada rekaman tapi semua pertanyaan itu saya begini, terkait Pak dengan itu. Rahmat, dengan dicalonkannya sejak awal Pak Muldoko, apakah karena memang backgroundnya adalah bagian dari istana sehingga KLB Deli Serdang ini berharap bahwa mudah saja akan direstui oleh pemerintah? Bukan, keinginan kita para pendiri, para senior di Partai Demokrat, KLB Deli Serdang adalah bagaimana elektabilitas partai ini naik, meningkat. Karena sejak Pak SBY megang Partai Demokrat, dilanjutkan oleh anaknya, elektabilitas Partai Demokrat itu terjun bebas ke bawah. Pak SBY dulu ketika memimpin 10%, ketika dipimpin AHY turun 7%. Jadi para pendiri partai, ya Pak SBY bukan pendiri partai. Jadi para pendiri partai ingin Partai Demokrat yang mereka lahirkan ini kembali elektabilitasnya naik pada 2024. Karena itu kita perlu mencari tokoh yang bagus, tokoh senior, tokoh yang hebat, dan mempunyai jaringan yang kuat. Nah, dari banyak calon, jatuhlah pilihan ke Pak Muldoko. Pak Muldoko punya jaringan, tokoh yang berpengaruh, dengan harapan ini bisa mengangkat elektabilitas Partai Demokrat. Jadi bukan karena Pak Muldoko KSP, bukan karena dekat dengan dengan pemerintah, bukan itu alasannya.
Ini Oke, tapi murni pertanyaan saya, bagaimana Partai oke, Demokrat Pak Rahmat, begini. elektabilitasnya naik ke atas. Kita kembali ke ruhnya lagi. Jadi ADART 2005 itu juga kan mensyaratkan hal yang sama bahwa 2/3 DPD dan juga setengah DPC. Jadi sudah mewakili tidak untuk aturan ini pada saat KLB Deli Serdang? Itu sangat memenuhi karena di ADRT 2005 itu hanya disebutkan unsur. Jadi unsur DPD dan unsur DPC itu. Dan kita udah melengkapi yang hadir tuh 400 lebih. Ya memang totalnya harus 500 sekian ya. Artinya lebih dari 2/3 yang kita miliki. Gitu. Oke, Nah, saya ingin ke Pak Syarif Hasan. Pak Syarif, ya, Pak Syarif, ada tidak niatan dari kubu AHY untuk mencapai kata islah? Ya, pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Rahmat ini sudah membalikkan sejarah, ya kan? Jadi janganlah melakukan pembohongan publik. Pertama ingin saya sampaikan. Saya ingin ingatkan Pak Syarif Hasan ya menuduh saya melakukan pembohongan publik. Ya. Itu Tunggu sebentar Pak Rahmat, kita Pak. kasih kesempatan kepada Pak Syarif. Ya, pertama konflik di partai-partai lain itu disebabkan oleh adalah perbedaan di antara kader mereka sendiri. Pak JK jadi ketua Golkar itu ketua umum Golkar itu karena dia itu adalah kader partai Golkar. Nah, antara Pak Zulkifli Hasan juga demikian. Jadi kemudian menyangkut masalah PKB juga demikian. Justru itulah Pak SBY tidak campur tangan karena ini adalah menyangkut masalah intern partai. Pada saat itu belum ada undang-undang partai politik yang mengatur tentang internal partai. Nah, sekarang sudah ada, ya. Jadi janganlah pembohongan. Nah, alasannya lagi disampaikan bahwa untuk meningkatkan elektabilitas. Pak AHY itu belum pernah memimpin partai sebelumnya. Nah, 7,7% yang kami capai 2019 kemarin itu bukan Pak AHY sebagai ketua umum, jadi salah itu. Tapi Ya. sebagai ketua penurunan suara Partai Demokrat itu disebabkan karena kelakuan daripada Anas Urmaningrum dan Nasaruddin, sehingga kami turun. Bahkan sekarang pada tahun 2020 sampai dengan sekarang baru setahun elektabilitas Demokrat sudah naik menjadi 11%. Nah, dengan adanya KLB ini justru ini akan berpotensi menurunkan. Jadi janganlah melakukan pembohongan publik. Nah, yang kedua ingin saya sampaikan. Oke, sebentar Pak Syarif. Jadi ini Anda memprediksi bahwa justru akan menurunkan elektabilitas dengan adanya dinamika ini, bukan justru menaikkan elektabilitas AHY. Karena ini mengganggu. Karena AHY di-challenge loh dengan kondisi ini. Hipotesa ini itu dibalik-balikkan oleh kubu KLB. Kami sudah naik elektabilitas sekarang dari pemilu 2019 naik menjadi 11%. Dengan adanya KLB akan berpotensi menurunkan. Jadi apa yang disampaikan itu selalu paradoks, terbalik. Nah yang kedua yang ingin saya sampaikan, nah kalau kasus sekarang ini adalah orang luar, bukan internal ini. Nah saya sih menyarankan begini aja, kalian itu lebih baik bikin partai aja sendiri, tidak usah merampok partainya orang gitu. Oke, Pak Rahmat, tanggapan Anda disuruh bikin partai sendiri gimana nih Pak? Artinya sulit sekali katanya untuk islah ya? Lebih elok itu. Ya, kan? Saya kenal betul dengan Pak Syarif Hasan ini dari dulu, bahkan luar dalam. Gaya bicaranya selalu membalikkan fakta ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Syarif Hasan itu terbalik sebetulnya dengan fakta yang sesungguhnya. Saya kenal kelakuan Pak Syarif Hasan dari dulu. Jadi menuduh orang pembohongan publik, sebetulnya Pak Syarif Hasan lah yang berbohong kepada publik gitu. Nah, ini Oke, saling tuding bohong. Saya ingin ke Mas Zainal sebentar, Pak Rahmat. Oke, saya ingin ke Mas Zainal. Mas Zainal. Pak SBY ini adalah orang luar yang masuk ke dalam partai, yang diajak masuk ke dalam partai. Pak Muldoko juga diajak oleh pendiri ke dalam partai. Nggak ada bedanya. Ketua DPD. Saya ingin ke Mas Zainal. Mas Zainal, ini tuding saling bohong antar kedua kubu, tapi yang menjadi pertanyaan publik kemudian adalah ini menguntungkan siapa dinamika politik ini yang terjadi? Apakah benar untuk bisa menaikkan elektabilitas AHY atau justru menurunkan? Saya tidak
pada posisi untuk mengatakan ini merugikan orang tertentu atau tidak ya. Tapi pada saat yang sama sebenarnya yang paling dirugikan adalah Partai Demokrat sendiri. Karena biar bagaimanapun keterpecahan ini membuktikan bahwa ada problem ketidaksolidan di dalam Partai Demokrat. Makanya saya selalu berharap sebenarnya Partai Demokrat lebih baik segera menyelesaikan secara internal. Karena itu lebih menjaminkan proses demokrasi di tubuh partai. Tapi pada saat yang kedua, saya tentu saja mengatakan bahwa tagihan ini kepada pemerintah menjadi besar juga. Karena Anda bisa bayangkan dalam kasus Suryadi, Suryadi hanya ketemu presiden saja, itu dianggap bahwa Suryadi direstui untuk mengambil alih PDIP. Nah, pada saat sekarang ini adalah seorang pejabat setingkat menteri di tubuh presiden, di tubuh pemerintahan Jokowi itu kemudian mengambil alih. Dan agak sulit rasanya kalau kemudian pemerintah mengatakan tidak akan cawe-cawe dalam situ, karena ini jauh berbeda dengan berbagai kasus perebutan partai yang biasanya yang berebut itu adalah fungsionaris partai dan yang menjadi ketua setelahnya adalah fungsionaris senior di tubuh partai itu sendiri. Nah ini kan ini berbeda kemudian adalah kepada pemerintahan Jokowi, artinya bebannya akhirnya pada kesana. Dianggap bahwa istana merestui dengan adanya hal ini. Dan tentunya dari pihak Muldoko, masa iya tidak punya perhitungan tertentu untuk mau dipilih dan menjadi ketua umum KLB Deli Serdang? Tanggapan Anda? Persis, saya ingin mengatakan bahwa ini pekerjaan rumah yang sangat besar dan ini lebih besar daripada pekerjaan rumah ketika pembubaran partai atau perselisihan di tubuh Partai Golkar, Berkarya maupun P3. Kenapa? Karena ini ada tokoh sentra yang merupakan bagian dari kabinet Jokowi. Kalau memang Pak Muldoko bekerja tanpa korelasi dengan siapapun di tubuh pemerintahan, maka ada baiknya untuk membersihkan nama Pak Presiden Jokowi sendiri. Menurut saya harusnya Muldoko mundur dari KSP untuk kemudian mendudukkan posisinya bahwa memang dia adalah tokoh yang ingin menyelamatkan Partai Demokrat, bukan sekedar orang kabinet yang kemudian diperbolehkan sajakah untuk sosok ketua KSP ini menjadi ketua umum partai yang dalam tanda kutip ini mengkudeta, dikatakan begitu? Ataukah dari segi etikanya juga masih diperbolehkan saja, fine-fine saja? Kalau kita lihat ya, Presiden Jokowi sendiri kan mengalami pergeseran. Awalnya dia mengatakan bahwa, dan selalu disampaikan di awal-awal kepemimpinan Pak Jokowi, mengatakan bahwa tokoh partai itu tidak boleh sekaligus menjabat menteri, jangan terjadi dualisme kesetiaan. Gitu. Tapi kemudian kan mengalami pergeseran, hanya beberapa tahun setelah Pak Jokowi dilantik, Pak Jokowi lalu mengatakan tidak ada masalah, bahkan kemudian melanjutkan beberapa menteri itu menjadi pemimpin partai. Nah, problemnya ini bukan hanya sekedar memimpin partai, tapi kemudian mengambil alih kepemimpinan partai lain. Terlepas dari bahwa itu dimintakan oleh tokoh di internal partai. Tapi itu yang saya ingin katakan bahwa fatsun politiknya jelas harusnya berlaku buat Pak Muldoko sendiri. Bahwa dia harus menghindarkan diri dari kesan bahwa Jokowi atau pihak pemerintahan sekarang merestui pengambil alihan. Saya menyarankan kalau memang Pak Muldoko merasa bisa menjadi tokoh yang menyelamatkan Partai Demokrat, maka sebaiknya ada baiknya dia mengundurkan diri dari KSP supaya mencuci juga diri saja dari jabatannya begitu ya, agar tidak menjadi beban pemerintahan Jokowi, apalagi dianggap merestui dari pihak istana begitu ya. Baik, terima kasih Mas Zainal dan juga ada Pak Syarif Hasan dan juga Pak Rahmat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita tunggu perkembangan dinamika politik yang terjadi di tubuh Partai Demokrat ini, dan tentunya untuk Pak Rahmat kita tunggu bagaimana nanti bawa bukti otentik ke Kemenkumham. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat pagi.